ekstra yang saya janjikan ya. Pada tayangan hari ini memang berbeda dengan tayangan sebelumnya, tapi saya ingin tahu dulu kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa gitu ya. Oke, luar biasa. Pada tayangan hari ini ada 3 soal yang saya berikan. Soal ini terkait dengan soal ekstra tentang materi peluang, berbeda dengan dadu, kartu break, dan bola berwarna. Tapi ini masih dalam satu koridor peluang juga. Soalnya bagaimana? Soalnya penasaran? Penasaran? Baiklah, kita mulai. Soal pertama, apabila dalam satu keluarga ada suami istri yang baru menikah, mereka berencana ingin memiliki 2 orang anak. Apabila keputusan mereka ternyata menginginkan anak kedua-duanya adalah laki-laki, maka temukan peluang kemungkinan yang terjadi. Ya, kali ini kita akan membahas soal spesial yang saya janjikan, di mana di soal nomor 1 dikatakan bahwa ada sebuah keluarga menginginkan 2 orang anak. Ya, 2 orang anak pasti dapat kita tuliskan jenis kelaminnya terlebih dahulu, ada laki-laki, kita singkat dengan L. Kemudian ada perempuan, kita singkat P. Kalau seandainya keluarga tersebut hanya ingin 1 anak, maka peluangnya kalau laki-laki adalah 1/2, karena ada laki-laki dan perempuan, berarti setengah. Begitu juga kalau perempuan. Bagaimana kalau 2 orang anak? Nah, kalau 2 orang anak, ini kemungkinan pertama terlahirnya. Kemudian yang kedua, kita buat cabang, bisa laki-laki, bisa perempuan. Di sini juga begitu, bisa laki-laki, di sini juga bisa perempuan. Nah, jadi peluang ya, titik sampelnya dulu ya, titik sampelnya dulu sebelum kita menjurus ke peluang. Titik sampelnya kalau anak pertama laki-laki, maka keduanya laki-laki. Titik sampel pertama, anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Tapi juga bisa anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Atau anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki. Ini titik sampelnya. Yang terakhir, kedua anak tersebut adalah perempuan semuanya. Nah, ada berapa banyak titik sampel? Pada soal yang saya minta tadi, bahwa keduanya laki-laki. Kita lihat laki-laki ada di sini. Titik sampelnya ada berapa? Hanya ada 1. Sehingga banyaknya titik sampel 2 anak laki-laki adalah 1. Berapakah ruang sampelnya? Ruang sampel adalah semua titik sampel. Ini kita jumlahkan. 1, 1, 1, 1, ada 4. Jadi jawabannya adalah peluang lahir 2 anak laki-laki adalah 1/4. Inilah peluangnya. Soal yang kedua, diketahui sebuah keluarga ingin memiliki 3 orang anak. Temukan peluang keluarga tersebut memiliki anak pertama dan kedua harus laki-laki. Berapakah peluangnya? Ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tadi dikatakan bahwa sebuah keluarga ingin 3 orang anak, di mana anak pertama dan kedua harus laki-laki. Berarti tidak dapat ditawar pertama dan keduanya ada perempuannya. Nah, lalu bagaimana dalam kasus seperti ini untuk menemukan peluangnya? Kita tuliskan dulu. Kemungkinan pertamanya adalah yang pertama laki-laki perempuan. Kedua kita buatkan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kita beri arah panah agar mempermudah kita untuk menemukan titik sampelnya. Anak pertama, anak kedua,
anak ketiga. Selalu seperti ini, LP, LP, LP begitu ya. Nah, titik sampelnya bagaimana? Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Titik sampel pertama laki-laki, laki-laki, laki-laki. Yang kedua, laki-laki, laki-laki, perempuan. Berikutnya bisa laki-laki, perempuan, laki-laki. Laki-laki, perempuan, perempuan. Perempuan, laki-laki, laki-laki. Perempuan, laki-laki, perempuan. Perempuan, perempuan, laki-laki. Ketiga-tiganya perempuan. Sehingga ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua ada 8. Ini ruang sampelnya. Banyaknya ruang sampel ada 8. Lalu pertanyaannya, banyaknya titik sampel dari pertanyaan 2 anak yang lahir yang awal harus laki-laki. Berarti ini memenuhi. Ini memenuhi. Meskipun ini 2 laki-laki, 1 perempuan, tetapi anak keduanya perempuan. Jadi ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Tidak memenuhi, tidak. Hanya 2. Sehingga dapat dituliskan jawabannya adalah peluang lahir 2 anak laki-laki 2/8. Disederhanakan 1/4. Soal yang terakhir, soal yang ketiga adalah diketahui dalam sebuah keluarga berencana ingin memiliki 3 orang anak. Temukan peluang keluarga tersebut memiliki minimal 1 anak laki-laki. Pada pembahasan soal yang terakhir, nomor 3, dikatakan bahwa peluang lahir minimal 1 anak laki-laki adalah, tadi menginginkan adalah 3 orang anak. Berarti laki-laki, perempuan, kita buat percabangan seperti awal tadi, soal yang pertama dan kedua. Kita lakukan seperti ini. Bagaimana kalau semisal menginginkan 4 orang anak dalam satu keluarga tersebut? Maka yang harus kita lakukan adalah membuat percabangan itu lagi, yang keempat, dan seterusnya ya. Ini kalau sampai 3, sehingga dapat disimpulkan tadi adalah, semuanya ada 8 untuk ruang sampelnya ya. Banyaknya ruang sampel, semuanya ada 8. Kemudian minimal 1 anak laki-laki. Nah, kalau minimal anak 1 laki-laki, maka ini memenuhi. Posisinya tidak harus di awal, di tengah, ataupun anak ketiga yang terakhir. Jadi memenuhi. Ini juga memenuhi. Minimal 1 anak laki-laki. Ya, ini memenuhi. Ini tidak, karena tidak ada anak laki-laki satupun ya. Jadi semuanya ada 7, sehingga dapat kita tuliskan berapakah peluang lahir minimal 1 anak laki-laki. Jawabannya 7/8. Kita tuliskan di sini 7/8. Sekian tayangan materi peluang ekstra 3 soal yang saya berikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua, para pembelajar semuanya yang menonton tayangan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe
tayangan hari ini untuk mendukung Pak Tejo ya. Dah.